warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk praktikum kita pada hari ini, kita akan coba mengoperasikan atau bagaimana menggunakan mesin bubut, ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu pada mesin bubut ini, ya. Ini ada beberapa bagian utama, ya, yang harus dimiliki oleh mesin bubut. Itu yang pertama kepala tetap ini namanya, ya, kepala tetap, ya. Jadi kepala tetap ini berfungsi untuk nanti ada untuk mengatur kecepatan putaran mesin, ya, untuk membuat otomatisasi, kemudian untuk kekuatan ulir. Kemudian ada cak, ya. Ini cak, kebetulan ini ada cak namanya cak 3 rahang. Jadi cak itu ada 3 rahang, ada yang 4, ada yang 6, ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi cak ini kalau yang 3 itu biasanya digunakan untuk pembubutan benda-benda yang simetris atau sesumbu. Sedangkan 4 kalau misalnya bendanya ada yang ingin bertingkat dan begitu seterusnya. Kemudian ada tool post. Jadi tool post ini adalah tempat kedudukan dari pahat, ya, dari pahat nanti yang akan kita gunakan. Kemudian ada eretan. Ini ada namanya eretan memanjang, ada eretan melintang dan eretan atas. Fungsi eretan ini adalah untuk menggerakkan tool post ini atau menggerakkan pahat nantinya. Kemudian yang ketiga adalah bed. Ini bed namanya kedudukan daripada mesin bubut, ya, ada bed. Kemudian ini adalah kepala lepas atau tail stock. Ya, ini fungsinya yang pertama sebagai center, ya, untuk nanti mengatur center. Kemudian dia sebagai penyangga kalau kita ingin membubut benda-benda yang panjang harus kita sangga dengan menggunakan tail stock. Dan yang terakhir adalah untuk pengeboran yang akan kita untuk melubangi benda kejam. Oke, langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah untuk menyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin di sini ada tuas, ya, tuasnya. Kita geser ke kanan sedikit, ke bawah. Nah, ini putarannya kalau tuasnya kita ke bawah, maka putarannya berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Kalau tuasnya kita naikkan ke atas, maka putaran daripada mesin tersebut adalah searah dengan jarum jam. Oke. Kemudian untuk mengatur kecepatan putar. Jadi untuk mengatur kecepatan putar ini sebenarnya ada rumusnya, yaitu N sama dengan PC kali 1000 per PD. Jadi PC-nya itu kecepatan potongnya, setiap benda itu mempunyai kecepatan potong yang berbeda sesuai dengan benda dan jenis pahatnya. Kemudian cara mengatur kecepatan putaran mesin. Nah, di sini ada tuas penunjuk. Ini tuas utama, ya. Jadi tuas utama ini menunjukkan arahnya apakah kita mau memakai yang putaran tinggi yang berwarna merah ini atau yang warna hitam putaran rendah. Kalau tanda panah menunjukkan ke arah tanda merah, berarti putaran yang akan kita setting adalah yang ada di 2 kolom dan 4 baris ini. Penunjuknya adalah yang warna merah, berarti yang kolom merah ini yang akan kita fungsikan. Contoh, misalnya kedudukannya seperti ini, berada di baris yang ketiga. Kemudian untuk kolomnya, untuk penentuan kolom ada di bawah. Ini ada kolom 1 dan kolom 2. Nah, penunjuknya di sini menunjukkan bahwa penunjukan ada di baris ketiga, ada di kolom ke-2. Berarti kecepatan putaran mesin itu adalah 385 rpm radian per menit. Oke, kita coba. Oke. Kemudian kalau ingin kita merubah, yang perlu diperhatikan adalah untuk tuas utama, posisi mesin harus dalam keadaan mati, tidak boleh dalam keadaan hidup. Contoh, kita ingin merubah kecepatan yang lain. Nah, misalnya seperti ini, kita gerakkan sedikit, benar-benar posisi gearnya harus benar masuk, ya, berat. Nah, di sini menunjukkan dia ada di baris kedua, kolomnya ada di kolom kedua, berarti kecepatannya adalah 255 rpm. Kalau kita ingin 510, kita tinggal rubah kolomnya saja ke kolom 1, maka kecepatan mesin tersebut adalah 510 rpm.
Nah, kalau kita ingin menggunakan kolom dan baris yang hitam, kita tinggal geser tuas utamanya ini ke arah yang hitam ini. Untuk penunjukan ukurnya kita pakai yang tanda panah yang warna hitam, sama seperti kita melakukan tadi untuk di kolom yang merah ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah pemasangan pahat bubut. Ini ada beberapa jenis pahat bubut. Ini namanya pahat bubut HSS, nah, high speed steel. Kemudian ini ada yang karbit, ya ini karbit. Kemudian ini insert karbit namanya. Ya kalau misalnya dia udah tumpul, ini kita bisa ganti dengan cara menggantinya. Kalau ini dengan sistem digerinda. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat pemasangan pahat bubut, ya, tinggi pahat bubut ini di tool post ini harus sama dengan tinggi center. Ya. Oke, cara pemasangannya kita coba dulu apakah pahat itu sudah sesuai ya dengan tinggi mesinnya. Ada sebagian mesin tidak perlu ditambahkan, dia udah otomatis sama tingginya. Kita coba, kita geser tulpusnya mendekati ujung center. Ujung center, kita lihat. Kita majukan sedikit. Kita majukan. Kita lihat. Nah, di sini sudah sama. Ya, kalau sudah sama ujungnya, langsung kita kunci saja. Kita kunci dengan menggunakan kunci baut tool post atau picak. Kita kencangkan, harus benar-benar kencang biar tidak terlepas pada saat kita bubut. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan posisi pemasangan pahat. Mungkin bisa lihat dari atas. Nah, dari atas ujung dari pahat ini harus mendekati ke cat, ya, jangan sampai terbalik. Oke, kalau misalnya pemasangan pahat sudah selesai, ya kita sudah memahami cara menyalakan mesin, baru kita mulai pemasangan benda kerja. Kita contoh, ini benda kerja. Contohnya misalnya kita akan membuat atau latihan pembuatan poros bertingkat, ya. Jadi yang pertama di sini untuk pembacaan gambar, ya, jadinya nanti seperti ini. Ini adalah langkah kerjanya. Oke, kita pasang dulu benda kerjanya. Cara pemasangan benda kerja, ya, di cak ini, ya, kita ambil kunci caknya, kemudian kita kencangkan, ya. Sebelum kita kencangkan, kita cek dulu apakah posisi benda itu benar-benar sudah lurus atau masih goyang. Oke, sudah lurus. Ini kemudian di mesin juga ada remnya. Oke, kita kencangkan. Ya. Oke, sebelum pembubutan nanti ada standar cara kerjanya. Yang pertama kalau kita lihat benda ini, kita harus meratakan permukaan ini pisingnya dulu, permukaan benda ini yang bekas gergajian sebagai patokan pengukuran. Jadi harus ini yang harus dulu kita bubut sebagai patokan pengukuran. Oke, sekarang saya betulkan kecepatannya dulu ke 700. Oke, kemudian kita bubut muka dulu untuk meratakan bekas gergajian. Kita untuk pemotongan melintang, ya, pemotongan melintang, pahat agak sedikit kita miringkan, ya. Kita miringkan agar posisi sisi pahat ini tidak menyentuh benda kerja nantinya. Oke, kita miringkan sedikit. Oke, kemudian kita nyalakan mesinnya. Kita bubut pelan. Sampai bekas gergajian hilang, ya, atau permukaan benda kerja benar-benar rata. Lagi, oke, pemakanan nanti disesuaikan.
kalau memang membutuhkan nanti kita kasih pendingin ya untuk cooling. Oke, kita lihat. Kalau permukaan benda sudah rata, ini untuk pembukaan atau casingnya, baru kita lakukan pembubutan memanjang ya, atau dari sisi A ke sisi B tergantung nanti sesuai dengan benda kerja yang akan kita buat. Untuk pemotongan memanjang ya, pembubutan memanjang, pahat kita balikkan seperti semula. Ya, kita luruskan. Kemudian kita dekatkan ujung pahat ke benda kerja. Baru kita mulai membubuhkan. Begitu seterusnya ya, sampai kita dapatkan ukuran sesuai dengan benda kerja atau job sheet yang akan kita kerjakan. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan dasar-dasar, itu baru dasar-dasar pengenalan penggunaan daripada mesin bubut. Mungkin itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.